Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 99,6 Ras FM. Balik lagi kita dalam program Pesona Sore tentunya hari ini spesial kita live di channel YouTube Ras FM Makassar dan dengan mengangkat talk show lingkungan. Hari ini kita mengangkat tema tentang menciptakan budaya bersih melalui peningkatan kepedulian dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Bicara tentang sampah, ini juga tentunya menjadi keluhan kita di berbagai daerah termasuk Kota Makassar yang mungkin masih butuh penanganan yang juga tidak kalah super penanganannya, walaupun sudah ditangani dengan baik tapi tentunya tidak cukup, terus harus ditingkatkan penanganan sampah ini. Oleh karena itu sudah hadir bersama saya 3 narasumber di sini di live podcast kita yang akan mengulas nih bagaimana perannya masing-masing dalam terlibat untuk menangani sampah yang ada di Kota Makassar. Oke, apa kabarnya abang-abang hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya, dan ini, kita perdana ya ketemu ya? Belum pernah di event manapun ya? Belum kayaknya, Kak. Jadi siap-siaplah untuk saya bertanya ya, banyak-banyak, tapi insyaallah ini pertanyaannya dikuasai Ji. Dia nggak mungkin pertanyaan itu ada pertanyaan di luar angkasa, tidak lah ya. Nah, oleh karena itu saya perkenalkan dulu ketiga narasumber saya, izin, teman-teman sekalian bahwa kalau bicara tentang lingkungan, ini 3 kalau saya boleh bilang ini salah satu, dari komunitas yang 3 jagoannya ada di sini ya. Nah ini yang saya mau tahu sejago apa kini yang namanya tangani sampah. Saya kenalkan dulu, sahabat Ras yang bergabung di channel YouTube kita. Tentunya di sini sudah ada Bang Rizaldi, beliau merupakan leader WCD, Sulawesi Selatan. Bang Rizal, kabar sehat ya? Dan kemudian ada Bang Raja, beliau merupakan database dan research team WCD Sulawesi Selatan. Selamat sore, Kak. Sore. Kemudian ada Usman ya, ada leader WCD Kota Makassar. Hai. Iya, baik-baik semua ya. Baiklah. Tapi ini lingkungan kita kayaknya belum baik sekali. Kenapa ada data yang mau saya ungkap? Boleh ya saya ungkap dulu datanya? Boleh sekali. Jadi, bicara tentang Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK tahun 2022 hasilnya, ini mungkin teman-teman yang ada di WCD sudah tahu ya, bagaimana input dari 202 kabupaten kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta. Dari total produksi sampah nasional yang disebutkan tadi ada 65,71% yang tertangani. Tapi yang tidak tertangani ini sekitar 34,29% dan ini bisa dibilang 7,2 juta ton. Banyak ya? Banyak Banyak sekali, Kak. banget. Oleh karena itu disinilah pentingnya keberadaan komunitas atau yang benar-benar memperhatikan bagaimana sampah ini bisa dikelola dengan baik. Di antaranya keberadaan dari teman-teman saya 3 orang di sini dari World Cleanup Day atau disingkat dengan WCD yang akan menggelar aksi bersih sampah. Betul nggak nih? Bener, Kak. Akan menggelar dan sebenarnya sudah sering menggelar ya? Iya. Jadi, sebenarnya sih Mhm. ada, izin ya, Pak. Jadi sebenarnya sih ada, acara kayak seremoninya atau acara puncaknya seperti itu. Nah, kebetulan, acara puncaknya nanti itu, mungkin di pekan kedua atau pekan ketiga, September nanti, seperti itu. Oke, nanti saya tanya lebih jauh. Siap saja saya tanya. Oke kalau begitu karena kan ini namanya tak kenal maka tak iya tak Iya, sayang. Tapi saya kalau saya bilang ta'aruf. Ta'aruf iya, jadi ta'aruf itu artinya berkenalan, iya kan? Jadi kita pengen berkenalan sama WCD nih, sebenarnya WCD ini, eee, apa ya, kemudian bergeraknya di bidang apa dan seperti apa kegiatannya. Lanjut Ki. Siapa nih yang mau menjawab duluan? Om Rizal, silahkan. Boleh. Jadi, perkenalkan sebelumnya nama saya Rizaldi, eee, sekarang leader, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Iya. Tahun lalu, eee, kebetulan, sebagai leader Kota Makassar. Jadi, World Cleanup Day itu, saya secara pribadi ikut pada tahun 2021 gabungnya di komunitas ini. Iya. Seperti itu di tahun lalu. Jadi, kegiatan World Cleanup Day itu sudah ada sejak tahun 2018. Belum pandemi ya waktu itu? Iya, sebelum pandemi dan sebelum yang viral-viral sekarang ini. Yang mungkin, teman-teman tahu, Pandawara. Iya, Jadi asik. sebelum itu sudah teman-teman WCD itu sudah melakukan,
gerakan aksi pada tahun 2018. Kalau untuk WCD-nya sendiri hadir itu di tahun 2008. Tapi untuk gerakan seluruh dunia itu mulai di 2018 dengan diikuti 191 negara yang terlibat. 2008 WCD-nya sendiri. Iya, terbentuknya Terbentuknya seluruh dunia itu di di 2018. 2018. Itu gimana ceritanya? WCD ini dari mana sih awalnya baru akhirnya terbentuk di seluruh dunia? Jadi yang saya tahu itu WCD pertama kali ada yang namanya komunitas yang bentuk di Estonia. Jadi yayasannya dinamakan Let's Do It. Seperti itu singkatnya. Jadi yang inisiasi teman-teman komunitas dari Estonia, tapi mungkin untuk lebih memperluas gerakannya, jadi teman-teman komunitas itu mengajak beberapa komunitas dari berbagai negara untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan sampah Jadi tersebut. ini saya mohon maaf geografi saya kurang bagus lagi ini ya. Estonia ini negara apa kalau boleh tahu? Eh, Negara apa ya? Eropa atau sekitar Amerika? Iya, Eropa. Eropa ya. Di Oke. seperti itu. Kalau tepatnya saya lupa Iya, iya, negaranya, iya. tapi dia negara Eropa. Kebetulan mereka yang pertama kali inisiasi seperti itu. Itu yang teman-teman provinsi dapat, karena kebetulan saya juga baru gabung di 2021, tapi gerakan seluruh dunia dan di Indonesia sendiri itu dimulai di tahun 2018. Seperti itu, Kak. Berarti memang gerakan seluruh dunianya itu startnya di Di 2000. tanggal kalau tanggalnya itu di tanggal 16 September itu setiap tahun diadakan. Berarti ini event-nya diadakan tiap tahun begitu ya? Setiap tahun. Terus kalau begitu dibentuklah di Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu untuk Kota Makassar sendiri kapan nih masuknya atau langsung terekrut di tahun yang sama juga? Kalau yang saya tahu dari beberapa alumni yang pernah berkegiatan, yang aktifnya itu teman-teman dari Provinsi Sulsel itu di tahun 2020. Oh malah Makassar lebih duluan? 2020 yang masuknya seperti itu. Masuknya di Makassar, Di di Sulsel? Sulsel dan Oke. kebetulan di Makassar, karena kan untuk Provinsi Sulawesi Selatan itu yang sekarang yang ikut ada yang kemarin saya data 12 kabupaten kota yang ikut gabung untuk ikut melakukan aksi di tanggal 17 September. Berarti Seperti itu. nanti ada aksi tertentu ya, tapi jangan dulu kita bicara tentang aksinya. Karena kita pengen tadi kenal kembali lebih dalam, lebih jauh dan tetap mata saya ya. Ini tentang ada yang bisa jadi WCD ini di Provinsi Sulawesi Selatan ada di 2020, itu sekaligus juga masuk Kota Makassar, tapi seluruh Indonesia di Di 2018 2018, Kak. masuknya mulai. Baik, Masuknya mulai. sebagai sebuah lembaga atau komunitas atau apa bisa saya sebutnya? Komunitas, Kak. Komunitas Ya, ya, kita sebutnya yang bergerak komunitas di bidang lingkungan, khususnya kebersihan ya, kebersihan dari sampah. sampah. Baik. Ya. Nah, kalau dari sisi ini kan sebagai komunitas tentu ada dong kesepakatan bersama, mulai dari visi, misi, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang bisa dan biasa dilakukan baik itu reguler maupun mungkin event tahunan gitu ya. Siapa nih yang mau ceritakan? Bang Raja? Boleh. Ya, silakan. Di apa namanya teman-teman yang ada di penggiat WCD itu kan otomatis punya visi misi nih. Nah, di sini sih visinya sendiri adalah bagaimana bumi yang bebas dari masalah isu persampahan. Nah, terus sedangkan visinya di sini adalah misi itu visinya tadi. Sedangkan misinya adalah yaitu menyelesaikan krisis sampah yang mencemari lingkungan dengan menggerakkan jutaan masyarakat untuk melakukan aksi bersih-bersih lingkungan seperti itu. Nah, apa yang dilihat dari activity dari WCD itu? Nah, di sini ada nilai yang ingin kita gerakkan di dalamnya. Misalnya nilai dari gotong royong, terus bersifat positif dan kemasyarakatan seperti itu. Jadi kita melihat atau menyentuh apa namanya
3 nilai yang ingin kita angkat, bagaimana ingin kita bisa menggerakkan masyarakat yang ada di luar sana, secara umumnya, baik itu skala kabupaten kota maupun di provinsi, bahkan di negara seperti itu. Dengan kepedulian terhadap sampahan yang jadi momok ya sebenarnya, atau bisa jadi ini sebuah mimpi atau bisa saja ini sebuah gunung es ya kayak gitu, yang ibaratnya eh, suatu waktu bisa saja meledak atau bisa saja eh, tumbang atau apa dan sebagainya yang bisa berdampak terhadap lingkungan seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Saya langsung terkesima menggerakkan jutaan masyarakat di misinya untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. Cuma namanya penyelesaian itu tentunya semua pihak terlibat, terutama juga pengambil regulasi ya. Karena bagaimanapun juga stakeholder bukan hanya teman-teman komunitas, bukan hanya personal, tapi juga pemerintah tentunya. Tapi kita nggak bicara itu dulu. Kita mau bicara lagi nih bahwa ada tadi kegiatan-kegiatan, activity yang dilakukan oleh teman-teman di WCD ini yang ternyata itu secara rutin dikerjakan nih. Boleh nih diceritakan apa saja kegiatan-kegiatan yang secara reguler mungkin dilaksanakan oleh teman-teman di WCD dan bagaimana pandangan? Itu dulu deh dijawab nanti tentang pandangan. Yang pertama dulu kegiatan-kegiatan yang reguler maupun yang mungkin ada tahunan eveningnya itu. Tempor. Jadi, saya mungkin bisa menjawab soal itu. Jadi, teman-teman komunitas World Cleanup Day, eee, terutama teman-teman di, Provinsi Sulawesi Selatan dan, Kota Makassar. Jadi, event tahunan yang kita buat itu yang paling besar itu yang nanti akan datang, seperti itu. Itu puncak kegiatannya. Jadi untuk regulernya itu teman-teman biasa adakan semacam talkshow atau kajian tentang, sampah dan tentang lingkungan seperti yang kita buat kemarin talkshow tentang kapitalisme, eee, sampah. Soal, beberapa perusahaan yang, menimbulkan, banyak sampah yang berdampak kepada masyarakat. Seperti itu, di 2 bulan, bulan Juni kemarin kita lakukan. Jadi, untuk kegiatan-kegiatan regulernya itu lebih ke banyak ke kegiatan talkshow dan kajian, Kak, seperti itu. Bisakah saya sebut bahwa banyak kegiatan dan ini semua untuk mengedukasi begitu? Iya, lebih ke, arahnya ke sana, Kak, karena, untuk di Makassar sendiri itu memang, eee, kembali lagi ke ini ya, Mhm, apa, kepedulian masyarakat terutama di Kota Makassar itu sangat, kurang tentang, bagaimana sih, mengelola sampah dan memilah sampah, dan terutama itu sampah yang, dari rumah, Kak, seperti itu. Makanya, kemarin juga, teman-teman coba, buat talkshow tentang, kapitalisme itu, Kak. oke. Menarik ini malah ya, bahwa ternyata kajian teman-teman bukan hanya tentang membantu menggerakkan masyarakat membersihkan lingkungan dan sebagainya, tapi juga memang ada kajiannya. Nah, Ya, sebenarnya, betul, Kak. lebih jauh nanti kembali saya ingatkan bahwa nanti saya bakalan telusuri, kegiatan event di tanggal 17 September ya, yang akan dilaksanakan. Nah, dengar-dengar ini katanya kemarin pekan lalu itu diadakan pembersihan sampah ya? Oleh teman-teman dari WCD atau menggerakkan pembersihan sampah di satu lingkungan di sekitar Almarkas atau di sekitar kanal? Apa benar seperti itu atau ada kegiatan seperti itu Kak yang dilakukan? Untuk kegiatan aksi bersihnya itu kita Mhm. di tanggal 17, Kak. Oh nanti Mungkin, tanggal 17. teman-teman komunitas yang lain karena ada beberapa Mhm. komunitas juga yang, bergerak di bidang lingkungan, sosial yang biasanya juga, ikut, melakukan kegiatan hal serupa, Kak. Mhm. Kayak contoh kemarin yang di apa, yang di pantai itu ya, aksi aksi bersih Bersih sampah pantai. yang Mhm. kebetulan Raja juga, sempat ikut kemarin ya Mmm. di kegiatannya, Berarti teman-teman seperti itu, Kak. punya sinergitas dan network untuk, komunitas yang lainnya? Iya betul, Kak, Mhm. contoh juga tadi, baru beberapa hari ini juga ketemu, salah satu komunitas baru dia namakan dirinya itu, eee, Ego to Eco, Apa nih? seperti itu. Itu dari baru-baru juga, ketemu, tadi, lumayan bagus dia memang,
mengatasnamakan komunitasnya bagaimana revolusi mental Ah, dari egoisme menggunakan eh, produk dan peralatan plastik itu beralih ke eh, produk atau barang yang bukan sekali pakai seperti itu Kak. Mhm. Yang bermanfaat. Intinya membuat, sampah menjadi produk Iya, yang bisa digunakan lebih lagi. lebih Oke, berkurang. tapi itu bicara tentang, bagaimana teman-teman ternyata punya network juga, punya hubungan yang baik di antara komunitas-komunitas yang bicara tentang lingkungan khususnya terkait sampah. Baik, saya kembali lagi, bahwa ternyata ada kajiannya yang dilakukan. Ini nggak main-main, ini ternyata orang cerdas semua yang depan. Iya, Kajiannya karena mendalam. luar biasa. Mhm, Dari data kemarin juga yang iya. salah satu pegiat lingkungan juga itu eh, tiap hari di Makassar itu menghasilkan eh, 1.030 ton sampah per hari dengan Mmm, jumlah penduduk 1,3 juta. luar biasa ini. Dan itu yang masih kita coba eh, diskusikan juga sama teman-teman untuk bagaimana sama-sama pemerintah juga buat regulasinya untuk menanggulangi atau lebih mengurangi lagi Mhm. eh, produksi sampah yang ada di masyarakat Kak, seperti itu. Baik, kalau begitu, dari kajian teman-teman di WCD, untuk Sulawesi Selatan sendiri, bagaimana sebenarnya pengelolaan sampah? Dari sejauh ini pandangan dan kajian yang dilakukan, eee, terkhusus juga tentunya Kota Makassar. Apa yang terpantau dari teman-teman di WCD? Eee, jadi, untuk penanganan sampah kan, di Kota Makassar sendiri ada yang tangani, ada yang, kedinasan yang tangani itu, Iya. yang nanti kita juga temani kerjasama itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Mhm, mhm. Jadi, ada beberapa program yang, menjadi program kerja dari Dinas Lingkungan Hidup itu yang coba, teman-teman WCD juga untuk, sinergitas, Kak. Untuk, bagaimana, teman-teman komunitas bisa, membantu program-program yang ada di pemerintah, tapi, di sisi lain juga yang kadang jadi masalahnya itu soal, regulasinya, Kak. Ada hal-hal yang memang masih, tumpang tindih antara regulasi dan, apa yang terjadi di masyarakat, seperti itu, Kak. Kalau dari segi perilaku kebersihan di Sulsel mungkin ya, boleh saya bilang begitu, dan Kota Makassar khususnya bagaimana pandangan teman-teman di WCD? Kalau sejauh ini apalagi daerah yang kita nanti mau bersihkan, eee, apa ya, kami juga masih coba, lebih pendekatan lagi ke masyarakat karena memang seperti itu, Kak, kesadaran masyarakat memang yang masih apalagi, beberapa kecamatan kan, eee, mungkin kita sebutlah daerah pinggiran Kota Makassar, Kak, yang kayak nanti contoh area kanal kan, nanti kegiatan kita itu yang disasar area kanal, Kak. Area kanal, Pasar Terong itu, Kak. Area pasar, Ablam dan memang, yang kami lihat kemarin itu di sepinggir area kanal itu banyak, warung-warung juga jadi sampah yang habis. Misalkan dibeli minum itu, eee, botolnya atau plastiknya, pipetnya langsung dibuang ke Ke kanal. kanal, Kak. Padahal memang, mungkin dari teman-teman komunitas sudah, lakukan, penyuluhan dari DLH. DLH kan juga aktif, Kak, untuk lakukan penyuluhan dan teman-teman komunitas juga, ikut turut, memberikan edukasi. Tapi memang, perlu lebih bekerja keraslah, Kak, seperti itu biar, karena, eee, bukan dilakukan hanya untuk satu kali dan harus terus-menerus seperti itu, Kak, biar ini. Mhm. Baik, baik. Berarti memang dibilang kesadaran tidak sepenuhnya dimiliki, kita mau tidak mau mengakui itu dan terus dilakukan oleh teman-teman di WCD untuk mengambil langkah-langkah edukasi yang tadi disebutkan melalui, kegiatan-kegiatan komunikasi lewat talk show dan sebagainya. Oke, ke Bang Raja. Bang Raja izin, ini saya mau tanya nih, kan ini sebagai database dan research team WCD Sulsel, ya, kalau dari database dan risetnya berdasarkan kajian yang dilakukan selama ini sejauh ini aja ya, apa yang mau disampaikan terkait dengan itu? eee, paling sih, gini, balik lagi ke, pola perilaku, kayak gitu. Nah, seberapa banyak komunitas atau penggiat, eee lingkungan yang
berfokus pada persampahan seperti itu, eee, yang membuat aksi maksudnya di sini, Kak. Seberapa rutin, seberapa sering melakukan, aktivitas atau aksi itu, tetapi tidak dibarengi dengan, kesadaran masyarakat, kan tetap bertumpuk juga ujungnya, seperti itu. Nah, lewat kegiatan, WCD untuk tahun 2003, bagaimana, kita bisa, memberikan, apa namanya, edukasi, tentang, kesadaran dan, kepedulian terhadap, gini, bagaimana kita menyamakan cara pandang kita, terhadap persampahan yang ada, seperti itu. Nah, ketika kita sama-sama melihat bahwa, sampah ini, merupakan, sebuah, apa namanya, sebuah hal nanti yang akan membuat, eee, kayak bencana atau apa dan sebagainya. Nah, kita lihat, kita sama-sama persepsi melihatnya, bagaimana kita mengatasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai dengan pola perilaku kita yang ibaratnya tidak peduli, sekalipun pemerintah gencar-gencar ya, Kak, dengan slogannya, kayak "Lisa lihat sampah, ambil," atau apa dan sebagainya kayak gitu. Tetapi, jangan sampai itu, sebagai, jargon aja, Kak, kayak gitu, tetapi tidak, diaplikasikan. Jadi minimal, perilaku itu, dimulai dari diri kita. Seperti itu. Kenapa bisa terjadi, apa namanya, eee, penumpukan sampah kayak gitu, mungkin produksinya kayak gitu atau bagaimana cara kita, menggunakannya itu sendiri. Misalnya saja nih, penggunaan, minuman kemasan. Nah, kalau misalnya kita tidak merubah pola laku, dari, membeli minuman kemasan yang dirubah menjadi menggunakan, media minuman sendiri, kayak tumbler atau apa dan sebagainya, sehingga, apa, produksi limbah atau sampah itu kita bisa, minimalkan seperti itu. Nah, paling seperti itu sih, Kak. Jadi lebih banyak, bagaimana, kita memberi aksi, di samping aksi mengikutkan atau mensisipkan, nilai-nilai kayak edukasinya, Kak. Biar, tingkat kesadaran, masyarakat terhadap sampah itu, kita bisa sama-sama melihatnya bahwa ini, sebuah, keharusan kayak gitu yang kita menjadi PR bersama kayak gitu. Bukan, PR, pemegang kepentingan nih, bukan PR misalnya itu tugasnya pemerintah saja tuh, tetapi, kita sebagai masyarakat kayak gitu, sebagai masyarakat atau warga negara yang baik kayak gitu kan, alangkah indahnya ketika kita bisa saling berkolaborasi atau bisa menerapkan, apa namanya, perilaku itu dimulai dari diri sendiri kita kayak gitu, atau dimulai yang terkecil, dimulai dari lingkungan kita, misalnya lingkungan rumah lingkungan rumah sendiri. Bagaimana memilah sampah sebelum sampah itu diangkut, atau dibuang, di tempat, pembuangan sampah kayak gitu. Mana yang sampah, organik, mana yang sampah, anorganik, yang mana yang sampah, residu seperti itu. Sehingga, eee pemerintah yang berwenang di bidang itu sudah enak, melakukan pemetaan, mana sampah yang bernilai ekonomis, mana yang bisa diolah kembali, dan mana yang memang harus, sudah apa namanya, yang berakhir di, TPA, seperti itu, Kak. Nah, tapi ini ngomong-ngomong tentang TPA, ini kenapa ketawa semua? Jadi ngomong-ngomong tentang TPA, ini tentunya menjadi, sorotan juga, khususnya Kota Makassar. Saya boleh dong tanya ke Bang Usman ya? Seperti apa sebenarnya WCD, teman-teman WCD mengkaji melihat, perilaku kebersihan ya, sampah warga Kota Makassar dan juga pandangannya tentang, TPA yang mungkin ada sebagian gitu ya yang merasa terganggu baik itu aromanya dan sebagainya, dan apakah teman-teman di WCD ini juga, okelah itu salah satu perhatian atau mungkin, oh ya itu belum disisir gitu atau seperti apa? Boleh dong diceritakan? Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Usman. Saya sebagai leader Kota Makassar WCD. Nah, untuk mengenai persoalan sampah yang ada di TPA Antang itu, pikir sudah terlalu apa ya, sudah kayak bukit di sana. Bukit yang tidak ada habisnya. Meskipun banyak warga di sana yang menjadikan TPA itu sebagai lahan pencariannya mereka. Iya. Tapi di sisi lain juga kan ini ada isunya TPA ini mau dipindahkan.
mau buat di sana semacam pembangkit listrik tenaga biogas. Tapi di sisi lain juga ini warga sekitar TPA itu merugikan karena lahan pencariannya sudah mau dipindahkan begitu. Untuk persoalan sampah itu mungkin dari rumah saja mungkin ada sebagian orang apa menyaring sampahnya dari sampah organik maupun sampah non organik. Tapi ketika itu mau diangkut ke armada atau truk itu semua digabung. Seharusnya kan di situ dipisahkan mana sampah organik dan sampah non organik. Meskipun dari beberapa masyarakat sudah menyaringnya sampah tersebut, tapi ini dari truk tersebut tetap dia gabung. Jadi apalah kita ini sebagai misalnya saya sudah apa pisahkan antara sampah organik ini dan sampah organik ini, tapi ini juga dari pihak pemerintahan juga masih dia gabung. Nah, Mungkin apa begitu, ini? Kak, iya. Ya, ada ini data yang mau diperlihatkan ya. Eh Jadi dari ya, potensi boleh dikasih timbunan mic-nya sampah Mas itu Wan. yang seperti saya bilang tadi Boleh dikasih mic-nya, Kak. di 1050 ton per hari potensi timbunan sampah dan melihat kondisi TPA seperti sekarang yang isu-isu kemarin memang dari pemerintah kota mau buat alat beli alat bukan buat alat tapi beli alat tapi sepertinya belum diadakan karena harga alatnya lumayan mahal seperti itu Kak. Berarti Jadi bisa dilihat 1050 ton per hari dan tidak diolah dengan baik biasa. waduh, ini menjadi PR dan berarti keberadaan dari teman-teman WCD juga, khususnya Kota Makassar ya, Bang Usman, Bang Rizal, dan Bang Raja, adalah bagaimana mengkawal juga pengelolaan sampah yang dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah Kota Makassar. Boleh saya sebut seperti itu? Tadi disebutkan oleh Bang Usman bahwa ini ada terjadi tarik-menarik kepentingan nih. Satu sisi mau dipindahkan, sisi lain ada lingkungan warga juga yang mengeluhkan dengan menumpuknya sampah. Sisi lain ada juga yang menikmati dalam tanda kutip ya, bahwa itu tempat mereka mencari nafkah. Ya. Nah, teman-teman di WCD sendiri apa yang mungkin peran mau diambil? Apakah edukasinya ke warga ataukah komunikasinya ke pemerintah ataukah mungkin semua sisi pengen dimasuk nih supaya kita bisa duduk bersama untuk mencari solusinya. Gimana Bang Usman? Kalau menurut kami, Kak, ini bukan di persoalan pemerintahnya, karena di pemerintahan itu sudah bentuk beberapa bank sampah ya. Contohnya di satu kecamatan itu ada mungkin 10 BSU, bank sampah unit. Tapi ini yang paling penting itu persoalan edukasinya ke masyarakat. Bagaimana kita mencegah mencegah sampah sebelum menjadi sampah. Maksudnya mencegah makanan sebelum menjadi sampah. Kan mungkin dari sekian banyak orang kita beli makanan itu, kita beli makan tapi tidak habis. Iya. Sisanya kan jadi sampah. Nah, bagaimana kita itu sadarkan ke masyarakat untuk mengolah makanan supaya bisa dihabiskan begitu, Kak. Jangan sampai banyak yang masih membutuhkan makan tapi kita malah masih mubazir jadinya, Kak. Masya Allah mulia sekali ya teman-teman. Artinya Kak, kayak gini yang tambahkan yang dimaksud Kak Usman tadi itu contoh kecilnya nih, Iya. ketika kita makan atau misalnya di sebuah warung atau resto nih. Nah, kalau kita anggap bahwa makanan ini kita tidak bisa habiskan seperti itu, mending dibawa pulang Kak, seperti itu. Nah, gunanya menggunakan kayak box makan atau Box tempat makan, tumbler ya. atau tumbler atau apa kayak gitu kan. Kalau kita anggap bahwa porsinya banyak kayak gitu, nggak apa-apa disisiin untuk bisa dibawa pulang. Yang dihabiskan, yang dimakan di tempat. Karena seperti yang Pak Usman sampaikan tadi, ketika tidak dihabiskan di warung atau di resto, otomatis nggak dimakan ulang. Pasti pasti akan dibuang kayak gitu. Nah, Yang gitu. yang itu yang jadi penambahan sampah. Nah, kalau dikira-kira kemungkinan besar itu yang masuk ke dalam tubuh kita atau yang dikonsumsi itu kurang lebih 20%. Nah, selebihnya itu akan menjadi sampah yang bisa nanti berdampak tuh, kayak gitu. Paling seperti itu, Kak. Berarti teman-teman memang sudah punya nih apa nih yang dimaksud dengan pengelolaan sampah secara personal. Saya mau mendalami itu. Kan tadi salah satu sudah ada bocorannya. Sebisa mungkin kemasan plastik kita ganti dengan minuman misalnya tumbler. Kemudian makanan kita bawa box nggak masalah. Kita bawa box makan
ke resto, kemudian nanti makanannya yang tersisa kita bawa pulang tuh, bisa dipanasi, biasa saya begitu. Jadi jangan salah loh. Nggak sengaja Kakak pikir Iya, udah mulai ternyata sadar ya, udah teredukasi Udah artinya. kadang-kadang hati, "Ih, kesian ini Kasihan makanan, mereka kayak jadi gitu. dibawa Daripada pulang." mubazir, Daripada mubazir baru bisa saya bikin nasi goreng sudahnya itu pagi-pagi. Ih, serius? persoalannya juga kan makanan ini kan tidak terkontaminasi, Kak. Iya, makanya dipisah dulu Dipisah tuh. dulu Iya, kan, itu. atau bisa saja bukan makanan sisa ya, Kak, ya, Iya iya. beda beda, Mhm. yang apa, makanan ini kan bisa bisa dibagikan Mhm. sama saudara-saudara kita yang, di luar sana nih, yang Mhm. kayak gitu, yang belum makan hari ini atau Mhm. apa dan sebagainya, kan banyak Mhm. saudara kita yang mungkin di jalan atau Mhm. apa dan sebagainya, bisa dibagiin, Kak, kayak gitu. Kan ini Mmm. belum 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 Dibagi memang begitu ya iya, sebelum kita kayak makan gitu. heeh, Jadi ini bukan makanan sisa kayak gitu. Karena jadi nanti memang tidak dikemas bisa dihabiskan, baik-baik. Iya, Ih, betul kayak juga gitu. itu. Kalau yang itu belum saya lakukan Ya sih. ya, kalau kalau itu kan kayak gitu lebih lebih apa ya, lebih, Mhm. lebih berkah kayak gitu kan, Mhm. kita beli, terus, kita bawa, tumbler, tempat box makan, Mhm. kita sisain, kita lihat saudara kita yang di jalan atau apa, ya udah kita kasih aja ini, oh kan, Baru jadi bukan dan bersih sisa. dan tidak Heeh, terkontaminasi bener dengan Kak, kita kayak gitu. gitu. Baik, tapi menarik tadi, Bang Usman bilang ya, bahwa ini kan salah satu perilaku yang perlu disadari adalah memilah sampah atau tadi kita singgung juga Bang Raja, bahwa pilah sampahnya organik, anorganik misalnya. Nah, permasalahannya tadi ketika sudah sampai di truk sampah, itu yang disatukan kembali. disatukan lagi, kan dugaannya seperti itu tuh. Karena terus terang saya pribadi juga tadi sering saya ambil contoh saya ya, memang saya bagi di rumah. Jadi kalau orang di rumah tidak bagi saya tegur lagi. Nah, cuman kan tadi ternyata dugaannya bahwa tidak terbagi nih setelah masuk ke truk sampah dan sebagainya. Nah, apa yang itu pandangan teman-teman di WCD dan seperti apa sebenarnya adakah, cara untuk mengingatkan atau adakah upaya yang dilakukan teman-teman di WCD untuk meminimalisir kecolongan seperti itu? Mhm. Untuk meminimalisir hal tersebut, Kak, mungkin dari segi regulasinya, Kak, mungkin. Mhm. Dari regulasi dari pemerintah, Kak. Baik. Karena mungkin, apa ya, ini kan satu truk, itu semua disatukan sampah. Mhm. Seharusnya ada yang truknya ini sampah organik, truk yang satu sampah anorganik, misalkan begitu, Kak. Sejauh itu mungkin itu saja, Kak. Oh, itu Sempat ada usulan tambahan yang dari mungkin ya, mau coba dikomunikasikan ya ke, pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan juga nih sama sama pemerintah atau pengambil kebijakan, yang usulan tadi itu sangat sesuai dengan apa yang relate di luar negeri. Itu kayak di Jepang katanya mereka itu truk sampahnya beda-beda harinya untuk datang. Jadi sampah organiknya hari apa, sampah anorganiknya hari apa. Jadi sampah yang dibuang di hari datangnya sampah itu sesuai dengan, ini, jadi tidak ada potensi tercampur, gitu. Baik, kalau begitu saya mau, didalami lagi. Teman-teman yang teman-teman pahami untuk mengedukasi, warga ya tadi disebutkan bahwa bagaimana melibatkan jutaan warga untuk bergaya hidup bersih lah ya, mengelola sampah dengan baik, itu apa saja? Selain tadi misalnya ada lagi kah? Atau bisa didalami lagi tentang bagaimana memilah sampah, memanfaatkan plastik menjadi produktif ya kan, kemudian melakukan, makanan usahakan jangan jadi sampah dulu, kalau bisa betul-betul 100% dihabiskan ya, dan mengganti kemasan plastik misalnya dengan kemasan yang bisa diulang pakainya, dan apalagi atau mau didalami seperti apa edukasi yang menurut teman-teman kajiannya selama ini memang itu salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah ini. Ke Bang Rizal mungkin dulu ya, silakan. Eee Terkait, hal itu, Kak, tentang, upaya-upaya. Jadi, kalau upaya dari pemerintah itu salah satunya yang bank sampah itu yang dibuat per kecamatan. Jadi, seini mungkin, sampah-sampah plastik itu bisa dikelola, bisa jadi uang, seperti itu. Kalau, dari pemerintah cuman, masih perlu lagi banyak, inovasi, Kak, terkait hal tersebut seperti yang dibilang tadi. Soal mobilnya sendiri, mobil yang saya lihat juga, nggak terawat juga seperti itu. Jadi mobilnya saja tidak terawat, apalagi mau mengadakan mobil baru yang bisa milah, sampah itu, Kak. Untuk teman-teman dari komunitas kan kita, WCD ini, open juga untuk berbagai teman-teman komunitas di Makassar, Kak, seperti itu. Salah satunya, kemarin sempat, ketemu teman-teman yang,
bukan teman, tapi, perusahaan yang bergerak di bidang, furniture, Kak. Jadi dia dia itu programnya buat, dia, apa, sebagai seperti bank sampah juga, tapi dia, punya pabrikasi, Kak. Jadi semua sampah yang, orang-orang masyarakat jual itu dijadikan, kursi, meja untuk, itu tadi, untuk, bagaimana mengurangi, sampah, terutama sampah plastik, Kak. Dan ada teman komunitas, salah satunya juga di Makassar itu ada Rappo, Kak. Jadi Rappo itu sendiri juga, memberdayakan, ibu-ibu untuk, bagaimana membuat, kerajinan tangan, terutama, eee eee, tas, macam tote bag dan segala macam itu dijadikan, eee, satu plastik sehingga jadi barang yang bisa dipakai dan bisa bernilai, eee, ekonomi, Kak. Seperti itu upaya-upaya yang dilakukan teman-teman komunitas di Makassar. Adapun yang lain itu memang, berupaya untuk lebih masif ke, edukasi-edukasi, Kak, baik teman-teman komunitas dari mahasiswa juga, antara kampus dan segala macam, Kak, kalau itu dari saya. Baik, Bang Raja mungkin, sejauh ini kalau komunikasi dan edukasi dilakukan itu biasanya memang kemana ini dilaksanakan? Eh, ini saya tambahkan dulu ya Kak ya. Boleh boleh. Eh, yang tadi yang soal yang seperti yang dikatakan sama Kak Usman sama Kak Isaldi bahwa inovasi atau peran pemerintah nih sekarang. Nah, seperti yang kata kakak juga sampaikan tadi, bahwa di Jepang itu ada hari-hari di mana jadwal penjemputan sampah itu salah satu bentuk inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintahnya mereka. Nah, kalau saya melihat sendiri, sepertinya Kak, bukan sepertinya sih, itu balik lagi ke eh, apa sih, continue atau konsisten ya. Karena sejauh ini saya ngelihatnya bahwa hal itu sudah dilakukan juga di Kota Makassar kayak gitu. Contoh kecilnya, saya kan di Kecamatan Tamalandrea ya Kak ya. Dan ini terjadi nyata di sayanya karena gini, pada saat tukang sampahnya, armada sampahnya datang ngejemput nih. Karena produksi sampah rumah tangga dari rumah saya itu nggak ada, itu, saya ini Kak, apa namanya, saya tambahkan dengan, sampah sampah yang lain, kayak gitu. Contohnya, sampah misalnya, halaman nih, rumput atau apa dan sebagainya. Nah, kebetulan, saya samperin kayak gitu kan untuk ini, terus, abang, armadanya itu bilang kayak gitu bahwa, "Untuk yang ini itu, sampah rumah tangga," kayak gitu. Jadi, mungkin mungkin yang seperti yang, Kakak katakan tadi di Jepang bahwa, melakukan, pemerintah kita juga sudah melakukan hal yang sama nih, Kak. Sisa nanti penerapannya aja yang secara berkesinambungan. Artinya, setelah ada aturan atau kebijakan seperti itu kan alangkah indahnya ketika dilakukan secara, apa ya, kelanjutan ya, Kak, ya. Terus, gini, Kakak pernah lihat juga nggak, apa namanya, mobil sampah itu sendiri? Maksudnya kayak gini, kita ngelihat yang real aja yang sudah dilakukan pemerintah nih, ini kayak gitu. Jadi yang saya lihat ketika saya pulang dari, beraktivitas atau balik ke rumah, itu kan ada, mobil sampah nih. Sekalipun, kata, Kak Rizaldi tadi itu bahwa mungkin belum terawat terawat dengan bagus lagi ya, atau bisa saja keropos atau sehingga sampah-sampah yang diangkut itu berterbangan, kembali. Nah, tetapi, yang Raja lihat sendiri itu adalah bahwa ketika, sampah yang seperti kata, Kak Usman tadi sampaikan bahwa sampah rumah tangga yang sudah dipilah, itu diangkut sama armada. Nah, di mobil angkut itu yang, apa namanya, yang disiapkan oleh, pemerintah itu di dalamnya ada Kak, ada, orang juga yang memisahkan, sampah itu. Jadi ibaratnya satu mobil itu mungkin, armadanya ada 3 atau 4 orang. 2 orang yang turun, ya biasanya 3 orang yang angkut dari yang berjejeran di depan rumah kita, buang ke atas,
di atas itu ada orang yang misahin kayak gitu. Sehingga apa? Balik lagi tadi bahwa muatan apa namanya atau edukasi yang pemerintah udah canangkan bahwa pemilahan sampah mulai dari rumah sekalipun kita belum sadar untuk memilah Sudah dilakukan. abang-abang yang ada, armada-armada yang ada di mobil itu sudah membantu kita. Berarti kita juga harus berikan apresiasi yang luar biasa buat petugas-petugas yang membidangi itu karena saya bilang ini sampah loh kayak gitu. Yang notabene itu menimbulkan bau. Nah, itu yang saya bilang jadi momok sendiri. Nah, masa sih kita nggak berpikir sedikit bahwa ketika kita membantu beban kerja mereka, berarti kan bisa meringankan kan? Ketika meringankan berarti sudah ibaratnya kita ikut berkontribusi secara tidak langsung, ikut menselesaikan program yang pemerintah sudah canangkan bahwa ayo apa namanya pilah sampah sebelum berakhir di TPA nih ceritanya seperti itu. Jadi paling itu sih yang gambaran sederhana yang saya lihat yang nyata di kecamatan saya sih, di kecamatan Kecamatan apa nih? Sebut Miki saja Om Bronya. ibu kota provinsi ya, Kecamatan Tamalan Rea, Kak. Karena Mhm. kebetulan saya domisilinya di Kecamatan Tamalan Rea, kayak gitu. Dan setiap saya pulang dari kantor atau dari beraktivitas, itu saya lihat kayak gitu. Ternyata ada orang loh, Kak Usman, kayak gitu, Kak Rizaldi, yang di dalam Di dalam truk sampah itu. dua yang turun, ada yang di dalam ketika ngebuang, emang dibuang, kayak gitu emang dibuang, tetapi di dalam itu dipisahin lagi. Ini. Jadi saya ngelihatnya bahwa bagaimana aktivitas ini atau program ini itu berkelanjutan sih Kak. Maksudnya kita konsisten dengan kegiatan itu. Jadi bukan setelah diambil dari sampah yang ada di lingkungan masyarakat, dibuang aja. Disatukan campur Iya, baur. kayak begitu. Sehingga nanti sampai di TPA, baru nanti saudara-saudara kita lagi yang di TPA nanti ngais, milahin atau apa. Jadi kalau saya sih menurutnya lebih apa ya penguatannya lebih bagaimana tetap menerapkan apa yang sudah ada, tetapi kita rutinkan biar itu menjadi sebuah habit Kak. Kayak gitu. Nah, kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, berarti tanpa harus diedukasi pun itu sudah terlakukan dengan secara apa namanya Naluri ya otomatis gitu otomatis ya. kayak gitu tanpa harus kalau kayak gini harus kayak gini. Jadi ibaratnya membantu semua stakeholder yang atau siapapun yang bergelut di bidang ini terbantukan aksi untuk mengedukasinya sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke kesadaran kita. Baik, sungguh memperhatikan ya, benar-benar memperhatikan bagaimana proses pengelolaan sampah khususnya pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, dan memang kalau kita melihat berarti, pertama yang kita mau bilang terima kasih kepada seluruh petugas sampah yang sudah mengelola sampah, membantu kita mengangkut sampah dan dengan sigap membagi tadi ya, karena itu salah satu bagaimana cara kita menjaga supaya sampah ini tidak terbuang langsung di TPA karena itu yang susah untuk ditanggulangi kalau sudah terlanjur menyatu di situ. Jadi terima kasih banyak. Yang kedua adalah bagaimana kesadaran kita untuk memilah, jadi membantu tugasnya petugas sampah ini. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya, ini karena kita sudah mau di segmen-segmen terakhir dia. Jadi saya mau tanya, ini kan ada tanggal 17 September 2023 ini kembali dilaksanakan terkait dengan kebersihan gitu sampah ya. Istilahnya hari sampah kah? Hari apa sih di Hari Hari arsip sampah, hari hari bersih iya, Hari Sampah Sedunia. hari sampah? Oh, jadi benar ya. Tanggal 16 September Hari Sampah Sedunia. Hari itu kan berkaitan dengan itu berarti, Iya. Hari Sampah Sedunia. Boleh diceritakan rangkaian apa saja mungkin pra-acara atau pra-Hari Sampah Sedunia ini dan pascanya itu adakah kegiatan dilakukan oleh teman-teman di BCD? Untuk kegiatannya jadi puncaknya di tanggal 17 September Kak. Jadi titik utamanya teman-teman nanti itu di Masjid Al-Markas Al-Islami Kak. Iya. Jadi untuk target peserta volunteer kita ada 1000-an lebih untuk ikut berpartisipasi. Tapi di 1000 orang itu kita berupaya untuk melibatkan masyarakat setempat Kak. Karena ada 2 kecamatan nanti yang menjadi wilayah aksi kita nanti itu Kecamatan Tallo dan Kecamatan Bontoala. Seperti itu. Ya. Jadi di situ pembersihan ya Iya, lingkungan itu? pembersihan karena kebetulan saya secara pribadi
bisa dibilang hampir tiap hari lewat di sana dan memang eh, sejauh ini biasanya sudah pekan ini bersih, pekan depannya ada lagi seperti itu. Tapi memang kan kenapa kita pilih area Makassar, teman-teman dari leader Kota Makassar juga sudah survei di beberapa tempat juga di Kota Makassar. Kan tahun lalu itu kita di Benteng Rotterdam, Kak, aksinya jadi area Kayu Bangkoa. Kemarin itu ada 3 wilayah yang kita survei, itu ada area Manunggal, Jalan Nuri. Di sana lumayan ini juga, cuman eh, untuk aksesnya dan ini agak-agak bahaya di sana, Kak. Cuman dari beberapa hasil survei kita pilih ke titik itu, Pasar Terong, Kanal Ablam sampai Kerung-Kerung, Kak. Jadi sepanjang mulai dari kita start itu, mulai dari bersih Masjid Al-Markas, kemudian kita lanjut ke ada kanal besar di samping Al-Markas, kita melakukan ya sambil jalan santai lah, Kak. Jadi hari Minggu itu tanggal 17 setelah pembukaan kita bagi masing-masing korlapnya untuk di masing-masing titik untuk langsung mengangkut. Jadi kita bagi 2 tim, ada yang di darat, ada yang fokus ke kanal tersebut karena kita libatkan DLH juga. Kita kemarin sempat kerjasama sama Kala juga yang mendukung kegiatannya kita untuk beberapa peralatan seperti perahu karet nanti untuk sasar yang dibawa itu, Kak. Jadi kita memang berupaya untuk mengambil sampah sebanyak-banyaknya di kanal tersebut. Dan kita juga kerjasama yang sempat saya sebut tadi. Jadi ada teman komunitas di Makassar itu Ego to Eco yang masuk sasar masyarakat untuk edukasinya, Kak, soal pemilahan sampahnya dan bagaimana eh, tidak lebih menggunakan sampah plastik. Dan dia tagline-nya apa kemarin, tagline-nya itu dia? Tagline-nya bagaimana kita mencegah jangan sampai menjadi sampah, Kak. Ya, Kayak gitu. jadi Jadi sebelum menjadi sampah gitu ya. Iya, iya, sebenarnya sebelum sama jadi sampah. Jadi memang Sampah sebelum menjadi memang targetnya teman-teman mudah-mudahan bisa 1.000 volunteer, Kak, yang ikut karena memang butuh banyak masa. Dan kebetulan kegiatan kita sudah disupport sama wali kota juga. Kebetulan tadi kita sudah audiensi juga. Jadi Pak Wali Kota sudah mendukung dan berharap memang kegiatannya teman-teman WCD kali ini bisa sukses dan lancar seperti itu, amin Kak. amin. Nah, kalau misalnya nih ada yang mau ikut jadi volunteer masih bisa nggak? Masih bisa, kita buka sampai tanggal 10 September, Kak. Cara daftarnya? Jadi cara daftarnya mungkin bisa di-follow akun Instagramnya wcdsulsel.official. Jadi ada linknya di sana, ada uh, barcode yang bisa di-scan untuk dapat Google Form untuk daftarkan instansi, mau itu komunitas dan individu, Kak, bisa daftar seperti itu. Wah, ini masih ada waktu lah ya. Insya Allah niatkan baik, niatkan lillahi ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan dapat pahala teman-teman semuanya dan kita juga dapat nikmatnya lingkungan bersih, segar ya, tidak terjadi penyakit gara-gara lingkungan kita bersih insya Allah. Nah, ini karena kita sudah mau closing ya. Sekaligus saya kasih Vicky kesempatan closing statement ya. Oke, siapa nih duluan? Om Raja, Bang Raja, Bang Rizaldi atau Bang Usman? saya dulu deh. Oh iya, oke, baiklah, silakan. Sebenarnya kalau di kata terakhir sih sebenarnya saya lebih ke gini, eh, akhir dari aksi seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan tadi sama kakak bahwa kalau kita berbicara by data, kebetulan saya di data kayak begitu. Jadi apapun yang teman-teman lakukan seperti itu di hari di puncak acara WCD itu akan terdokumentasi semuanya, baik itu berapa berat sampah yang berhasil kayak gitu. Karena apa kayak gitu? Untuk mengetahui jangan sampai nanti tidak real data yang kita sampaikan seperti itu, Kak. Jadi
semua sampah atau yang didapatkan baik setelah dipilah, yang sampah bernilai ekonomis berapa kilo, yang organik berapa kilo dan sebagainya itu kita data kita rilis dan kita kirimkan secara nasional terpusat Kak, biar nanti bisa menimbulkan angka yang seperti Kakak sampaikan di awal tadi seperti itu Mhm. Kak. Aduh, timbul pertanyaanku lagi, dilaporkan secara nasional terpusat ini kemana nih nasional terpusatnya? Ke nasional berarti posisinya ada di Jakarta nih Kak, seperti itu. Berarti Jadi WCD nasional iya, gitu? heeh, WSD Indonesia maksudnya. Oh iya, Iya, heeh. Jadi, nggak apa-apa saya baca data ya, Kak, ya ya? nggak apa-apa, Kayak gitu. boleh banget, Nah, silakan. dari seperti yang dijelaskan tadi sama, Kak Rizal bahwa, WSD di Indonesia masuk di, tahun 2018 seperti itu. Nah, dari gerakan WSD yang masuk ke Indonesia itu yang menggerakkan, yang digerakkan, nomor 157 negara dan melibatkan sebanyak 7.688.332 relawan, Kak, yang membersihkan, sampah sebanyak itu 14.877 ton. Itu tahun 2018. Nah, ternyata di 2019 itu, naik menjadi, angka sampah yang dikumpulkan, berdasarkan data di akhir kegiatan itu sebanyak 15.380, tiga ton sampah. Nah, di tahun 2020 mungkin, karena kampanye yang digencarkan oleh, teman-teman penggiat di WSD itu sehingga, dan juga mungkin karena pandemi ya pada saat itu kan. Jarang orang keluar. Kayak gitu. Sehingga, angka sampah yang berhasil dibersihkan itu turun Kak dari 15.000, turun, menjadi 4.013 ton sampah Kak di tahun Wow, 2020. jauh sekali ya Jauh banget perbandingannya. turunnya, terjun bebas sih. Dan kita harapannya juga, bisa, lebih turun Lebih lagi turun Kak. lagi Nah, tahun ini. di tahun 2021 walaupun masih pandemi itu naik lagi Kak di angka 5.376 sampah. Dan alhamdulillah di pandemi 2022 itu terjun bebas lagi di angka 3.771 ton sampah, Kak. Pesan yang mau disampaikan bahwa, sedikit banyaknya ada, edukasi yang sampai dan dilakukan oleh warga sehingga terjadi penurunan jumlah sampah. Mhm. Baik, Nah, luar benar, biasa. Mhm. peran sertanya, saudara-saudara kita di penggiat apapun yang, memandang, persampahan itu adalah, sebuah, bukan hal yang kecil, Kak, seperti itu, bahwa itu adalah PR kita bersama-sama, seperti itu, Kak. Mhm. Baik, yang pastinya bahwa kualitas iya, kegiatan yang dilakukan sama kan takutnya juga memang pengerukannya ndak sebanyak itu kan. Tapi ya intinya begitu ya bahwa menurut data teman-teman terjadi penurunan sampah gitu, eee, dan itu sebuah keberhasilan lah. Bisa dibilang kalau itu masyarakat sudah sedikit banyaknya teredukasi untuk bagaimana tidak membuang sampah sembarangan, ya, membuang sampah, mengolah sampah dan sebagainya. Oke, itu aja Bang Raja. Cukup aja sih. Dan itu Oke, masuk mhm. dalam catatan rekor juga sih sebenarnya, Kak, Baik namanya baik. rekor, gerakan pilah sampah dari rumah, Kak. Wah, luar biasa. Informasinya aja sih. Baik, ini luar biasa sekali ya, Bang Raja. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi tentunya. Oke, ke Bang Usman mungkin dulu, silakan. Ya, baik Kak. Kalau saya punya pesan kepada teman-teman volunteer ini karena kita melibatkan kurang lebih 10 orang nantinya tanggal 17 September. Saya punya pesan, jangan sampai kita melakukan aksi bersih, tapi kita sendiri yang lepas pada hari itu kita masih sering membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita bijak memakai sampah plastik, kalau bisa kita gunakan plastik yang gunakan plastik yang bisa 2 kali sampai 3 kali pakai, seperti tumbler begitu dan sebagainya. Mungkin begitu, Kak. Baik. Kalaupun terpaksa menggunakan, menggunakan plastik ya, seperti kita hari ini minum pakai plastik ya, itu sebisa mungkin dipilah ya, nanti untuk bisa didaur ulang lagi, bisa jadi, produk ekonomis lagi, begitu. Baik, terakhir ke Bang Rizal, apa pesannya? Eee eee, pesan terakhir jadi, sekali lagi semoga Pesan terakhir. pesan terakhir juga dan, ini untuk sesi ini karena,
teman-teman ini juga kabupaten kota juga menunggu arahan juga dari teman-teman provinsi. Jadi insyaallah untuk yang tahun 2023 yang ikut di Provinsi Sulawesi Selatan itu ada 12 kabupaten, Kak. Jadi semoga kegiatan kita ini diberi kelancaran, dan untuk pesan terakhirnya ya terakhir apa? Kita ada tagline dari WCD itu, kami 13 juta. Kami 13 juta itu Iya. maknanya apa tuh? Itu angka untuk bisa mencapai 13 juta relawan. Wah, Seperti Masya itu, Kak. Allah. Jadi Iya. mungkin 15% aja dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi targetnya kita itu kami 13 13 juta. Yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana pengolahan sampah yang Iya, benar. Gitu. betul, Kak. Baik. Oke, teman-teman Seperti itu. WCD, terima kasih banyak sudah memberikan kami kesempatan untuk diskusi, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita menjadi bagian daripada orang yang memiliki kesadaran mengelola sampah dengan baik, dengan benar, karena nanti ujung-ujungnya kita yang menikmati bersihnya, sehatnya, dan juga pastinya nilai ekonomisnya, ya. Kalau kita sepandai itu untuk mengelola sampah kita. Dan akhir kata, sekali lagi saya kalau ada salah kata, salah sikap mohon Ditunggu juga dimaafkan. ikut berpartisipasi. Insya Allah radio paling tidak Rasa FM Indonesia partisipasi Siap. pra-acara ya. Gimana lagi soalnya juga kan pusatnya acara semuanya kita Di- juga di Betul, Almarga. baru mau saya bilang studioku di sana. Jadi sampai di sini dulu sahabat Ras, perjumpaan kita dalam program Pesona Sore, tentunya dalam talk show lingkungan. Saya Sukmawati Soekardi mohon pamit, kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.